Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Mirnawati pada kelas 3 dengan pembelajaran pada tema keempat, kewajiban dan hakku, dan subtema ke-1, kewajiban dan hakku di rumah. Nah anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan apa itu kewajiban, hak, dan bagaimana cara menggunakan kalimat saran serta menggunakan bilangan caca yang sudah diketahui hasil penjumlahannya. Untuk mengetahui apa itu hak, hak merupakan segala sesuatu yang mutlak menjadi milik atau punya kita. Selanjutnya kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan adanya rasa tanggung jawab dalam diri. Nah, anak-anak, untuk membedakan antara hak dan kewajiban, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita miliki dan yang menjadi milik kita. Sedangkan kewajiban adalah merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan ya anak-anak. Di sini kalimat saran apa itu pengertiannya? Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kalau anak-anak mempunyai pendapat, itu merupakan kalimat saran. Nah, selanjutnya kalimat saran itu seharusnya menggunakan bahasa yang apa? Bahasa yang sopan, bahasa yang lembut, tidak menggunakan bahasa yang kasar ya. Di sini pada pembelajaran 1 ini ada gambar. Di sini gambar yang bisa kalian lihat, ada anak-anak, 2 anak, ada kedua orang tuanya. Mereka saling bekerja sama untuk membersihkan rumahnya. Ada yang membersihkan jendela, ada yang mengepel meja atau membersihkan meja, ada yang mengepel lantai, itu ibunya, dan ada yang menyapu rumah. Itu merupakan kerjasama yang bagus. Di sini kewajiban daripada anak-anak tadi membantu orang tuanya di rumah untuk membersihkan rumah tadi. Sedangkan kewajiban dari orang tua tadi apa? Memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Selanjutnya di sini kalian bisa melihat ada 2 gambar, di mana gambar pertama dan gambar kedua mereka mempunyai ciri-ciri tersendiri. Pada gambar kedua kalau kalian lihat ada ibu-ibu, ada kedua anak dan kakeknya. Mereka kelihatan sangat bahagia ya. Mereka kelihatan penuh kasih sayang, dapat kasih sayang dari keluarganya. Sedangkan pada kalimat gambar pertama ini kelihatan ada seorang anak yang depresi, dia frustasi karena tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itu sibuk ribut, berantem, sehingga anaknya tadi tidak mendapatkan kasih sayang. Nah, padahal hak seorang anak di rumah tadi apa? Mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dari gambar tadi, kedua tadi, seharusnya kalian itu apa yang kalian pikirkan melihat gambar tadi? Apakah seharusnya memang begitu? Setiap keluarga harus berantem di depan anaknya sampai anaknya tidak mendapatkan kasih sayang? Itu nggak boleh. Itu perbuatan yang tidak terpuji, karena anak-anak itu harus mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, di sini ada gambar seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Kalau kalian lihat di situ, apa yang kalian pikirkan melihat gambar ini? Apakah boleh anak-anak membuang sampah sembarangan? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mempunyai saran?
Oke. Sebaiknya jangan membuang sampah sembarangan karena perbuatan itu perbuatan tercela dan tidak terpuji, tidak boleh diikuti. Karena selain berbahaya untuk lingkungan, kenyamanan lingkungan juga terganggu. Itu kalau kita lihat membuang sampah itu seharusnya di mana? Iya, kita harus membuang sampah pada tempatnya atau di kotak sampah. Di sini ada gambar dua orang anak sekolah yang sedang melaksanakan diskusi antara Fitri dan Dedi. Nah, Fitri ini menyarankan kepada Dedi ini menyarankan kepada Fitri agar sebaiknya kamu membuat tugas bagian ini saja. Terima kasih Dedi untuk sarannya. Itu kalimat yang diucapkan oleh Fitri. Jadi si Dedi ini memberikan saran kepada Fitri supaya sebaiknya Fitri membuat tugas di bagian ini saja. Langsung jawab Fitri, terima kasih Dedi. Nah, kalimat saran kata sebaiknya yang dimiringkan itu, yang digariskan miring itu adalah kalimat saran. Nah, kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Perhatikan teks kasih sayang di rumah. Garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan, lalu bacalah dengan nyaring. Di sini ibu nanti akan memberikan suatu teks tentang kalimat kasih sayang. Anak-anak bisa menganalisis kalimat ungkapan saran yang ada pada kalimat ini. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Pada kalimat ini di sini ada beberapa saran kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak setelah dia mendapatkan hak dari orang tuanya. Pada kalimat ini tentang pernyataan Siti ya. Jadi anak-anak itu sebelum melaksanakan atau untuk mendapatkan hak, kalian itu harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Di sini hak Siti itu mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban itu apa? Sayangilah ayah dan ibumu. Selanjutnya, mendapatkan perawatan ayah ibu. Apa kalimat saran yang menunjukkan kewajiban? Yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Untuk mendapatkan waktu bermain bersama ayah ibu, kita harus ngapain? Kalimat saran yang menunjukkan kewajiban. Kita harus sayangi ayah ibumu, kita harus doakan yang baik-baik untuk mereka, mendoakan supaya mereka panjang umur dan sehat selalu. Selanjutnya dapat bercerita kepada ayah dan ibu. Itu bagaimana kalimat saran yang menunjukkan kewajiban, yaitu berterima kasih kepada ayah ibumu. Untuk mendapatkan perhatian ayah ibu saat belajar, maka apa yang kita lakukan? Hargailah ayah dan ibumu. Dan terakhir, untuk mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan, kita harus cintai dan kasihi ayah dan ibumu. Ini merupakan salah satu contoh yang menunjukkan saran, yang menunjukkan kewajiban. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran matematika, anak-anak itu diharapkan bisa memadukan dua bilangan caca yang sudah diketahui hasil penjumlahannya. Ini pada muatan KD 3.3 dan 4.3. Ibu mempunyai contoh ini. Ani mempunyai permen sebanyak 15 permen. Permen tersebut akan dimasukkan ke dalam dua toples yang berbeda. Tuliskan kemungkinan berapa banyak Ani memasukkan permen ke dalam dua toples tersebut. Nah, jadi di sini nanti ada dua toples yang ada permen lollipopnya 15.
Bagaimana caranya supaya permen 15 ini dibagi ke dua toples ini? Ini ada 15 permen lollipop pada toples pertama dan pada toples kedua. Nah, isi pada toples kedua ada 10. Jadi bagaimana cara mengisi pada toples pertama? Ya tentu saja anak-anak bisa dikurangkan jumlah semua lollipop, dikurangkan jumlah lollipop pada toples kedua, hasilnya adalah 5. Selanjutnya lollipop 15 tadi, ada 2 toples tadi untuk toples pertama dan toples kedua, dan toples kedua isinya 8. Jadi bagaimana cara mencari untuk toples pertama? Sama seperti tadi, kita kurangkan 15, kita kurangkan 8, maka hasilnya 7, dan toples pertama adalah 7. Bila seandainya toples pertama ada 8 dan toples kedua kosong, sama seperti tadi, kita kurangkan 15 dikurangkan isi pada toples pertama. Siska dan Tony selalu berebutan jika dibelikan ibu makanan. Suatu ketika Siska dan Tony diajak ibu untuk membeli telur sebanyak 200 buah. Tuliskan kemungkinan banyak telur yang dikumpulkan Siska dan Tony ya. Di sini kita lihat Siska dan Tony disuruh ibu membeli beberapa telur dengan 200 buah. Jadi berapa banyak yang akan dikumpulkan Siska dan Tony? Kalau Siska mengumpulkan 100, maka Tony akan mengumpulkan 100, karena 100 ditambah 100, 200, dan 200 kita kurangkan dengan bilangan pertama 100, maka hasilnya adalah 100. Selanjutnya yaitu Siska mengumpulkan 150 butir telur, maka Tony akan mengumpulkan 50 butir telur, karena 150 kita jumlahkan 50, hasilnya 200. Dan jika 200 kita kurangkan 50, maka hasilnya akan 150. Selanjutnya Siska mengumpulkan 75 butir telur, maka Tony akan mengumpulkan 125 butir telur. Jadi jika 75 ditambah 125 dan hasilnya adalah 200. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan dulu sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Misalnya yang diketahui 20, lebih kecil 20 itu bisa 10. Jadi 20 kita kurangkan dengan bilangan pertama yaitu 10 dan hasilnya adalah 10. Jadi bilangan kedua kita tulis angka 10 juga. Selanjutnya untuk mendapat bilangan kedua, kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama. Kalau misalnya bilangan yang diketahui ada 15 dan bilangan yang kedua tadi ada lebih kecil dari 15, misalnya 10. Jadi 15 kita kurangkan 10, hasilnya ada 5. Jadi bilangan pertama kita isi dengan angka 5. Selanjutnya itu kalimat saran, kalimat yang merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kalimat saran itu adalah pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran ini biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan kata-kata yang digunakan juga menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, tadi kita juga telah mempelajari apa itu hak dan kewajiban. Anak-anak sudah bisa membedakan kalau hak itu adalah sesuatu yang harus kita miliki, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Antara hak dan kewajiban yang harus kita lebih dahulukan yaitu kewajiban kita ya anak-anak. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini tentang pembelajaran untuk kalimat saran dan untuk mengetahui dua bilangan caca yang sudah diketahui jumlah hasilnya ya. Sampai di sini dulu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.